Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperas istri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya di dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi. Kalian di kampung pernah dengar istilah potong-potong? Yang biasanya dicari potong-potong itu apa? Kepala. Kalau sudah dengar, ada orang bicara, di Muara ada potong-potong kepala, biasanya masyarakat takut atau tidak? Takut. Lalu pernah dengar tidak di kampungmu itu ada orang yang dipotong kepalanya? Pernah terjadi? Atau di kampung mana yang pernah terjadi? Ada yang pernah terjadi? Ada di mana? Di kampung mana? Mapar? Hah? Di Mapar? Orang tua dulu. Oke, orang tua dulu, bukan di Mapar sebenarnya itu. Nah, itu cerita tentang potong kepala. Nah, hari ini Yohanes Pembaptis itu
dia juga dipenggal. Tahu kan dipenggal itu apa? Dipenggal itu dipotong. Lalu dikatakan dalam Injil, kepalanya ia membawa kepala itu di sebuah talam. Kalian tahu talam itu apa? Tempat apa? Hah? Tempat kota. Oh ya. Mungkin tempat kota kah atau nampan, jadi kepalanya taruh di nampan. Jadi pengawalnya itu kan sebelumnya Yohanes Pembaptis sudah dipenjara. Lalu di dalam penjara itu kepalanya dipenggal, lalu kepalanya itu ditaruh di atas nampan talam. Mungkin ini nampannya, ini kepalanya, lalu diserahkan kepada Herodes, rajanya. Nah, pertanyaannya, kenapa Yohanes Pembaptis itu dipenggal kepalanya? Karena Yohanes pernah menegur Herodes. Kira-kira yang ditegur oleh Yohanes itu, yang dikatakan Yohanes, benar atau tidak? Benar. Karena Herodes mengambil istri saudaranya Filipus. Herodias itu sebenarnya istri Filipus, tetapi karena Herodes senang dan dia adalah seorang raja yang berkuasa, akhirnya dia minta istri saudaranya. Itu adalah tindakan yang tidak benar, dan karena tindakan itulah Herodes akhirnya Yohanes Pembaptis akhirnya menegur Herodes. Yang sakit hati adalah Herodiasnya. Dia dendam dan sebenarnya ingin memang membunuh Yohanes Pembaptis, tetapi karena Herodes itu segan sama Yohanes Pembaptis, akhirnya tidak jadi. Dan pada saat yang tepat itulah akhirnya Herodias mendapatkan kesempatan. Kalau dilihat secara manusiawi, kematian Yohanes Pembaptis itu sangat tragis. Dia adalah orang yang benar. Orang yang dikatakan dalam Injil itu orang yang berseru-seru di padang gurun, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Orang yang disebut sebagai perintis jalan atau mempersiapkan jalan bagi Yesus. Tetapi orang yang sebaik itu, sekudus itu, sebenar itu pun akhirnya mati dipenggal kepalanya. Sekali lagi, secara manusiawi kematian Yohanes Pembaptis itu sangat tragis. Tetapi lihat, di depan Allah, di hadapan Allah, bagi Allah itu tidak penting cara mati manusia itu seperti apa. Yang paling penting bagi Allah itu adalah bahwa dia hidup benar di hadapan Allah. Maka meskipun kematian Yohanes Pembaptis kelihatannya tragis, kelihatannya mengenaskan, tetapi karena hidupnya itu benar, dia berani memperjuangkan kebenaran, maka akhirnya Allah meninggikan hidupnya, meninggikan martabatnya. Sehingga sampai sekarang pun orang masih mengenal siapa Yohanes Pembaptis. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita terus membuat hidup kita itu menjadi benar di hadapan Allah. Sebab kalau kita itu terus berusaha benar di hadapan Allah, justru disitulah Allah meninggikan hidup kita, meninggikan martabat kita. Maka mari dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon rahmat Tuhan. Semoga seperti dikatakan di dalam Injil hari ini, dalam kitab suci hari ini, terutama dalam bacaan pertama, aku akan membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda, dan seterusnya. Itu sungguh-sungguh juga menjadi milik kita, menjadi hidup kita, karena kita menjadi orang benar di hadapan Allah. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.
persiapan persembahan